Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang analisis motor listrik dengan merek Gesit, hasil produksi PT Wika Industri Manufaktur. Sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama itu ada Resya Adinda, kemudian ada Muhammad Zaki, dan saya sendiri Yusuf Diraka Ramadan, yang terakhir ada Tiara Ika Putri. Next. Di sini ada latar belakang industri EV di Indonesia. Jadi, industri kendaraan listrik di Indonesia ini mulai berkembang pesat yang didukung oleh regulasi pemerintah untuk transisi energi bersih. Jadi, melalui pemerintah Perpres 055 tahun 2019 yang mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang disebut dengan KBLBB. Jadi targetnya ini adalah Indonesia yang menjadi pemain utama di Asia Tenggara dengan produksi 600.000 mobil listrik dan juga 2,5 juta motor listrik pada tahun 2030. Next. Kemudian di sini ada latar belakang PT Wika Industri Manufaktur. Jadi dia ini adalah perusahaan otomotif Indonesia. Jadi PT Wima ini menjual motor listrik Gesit, G1 dan juga Gesit Rayaji yang dimana perusahaan itu harus membuat rencana penjualan yang kuat untuk menjual produk baru motor listrik di Indonesia. Jadi PT Wika ini memanfaatkan sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan teknologi, infrastruktur, dan rantai pasok kendaraan yang menjadikan aktor kunci dalam ekosistem EV di Indonesia. Next, ada faktor pendorong perkembangan industri EV di Indonesia. Yang pertama itu ada regulasi dan insentif, di mana pengurangan pajak, subsidi pembelian, dan pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Lalu yang kedua ada sumber daya alam, di mana Indonesia merupakan penghasil utama nikel, bahan utama baterai EV. Yang ketiga ada tingkat adopsi teknologi, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat. Meski tantangan utama adalah harga yang relatif mahal dan kurangnya infrastruktur pengisian daya. Next. Lalu ada analisis dengan Kinsey 7S Framework. Yang pertama itu ada strategi. Wima berfokus pada peningkatan produksi motor listrik Gesits dengan target segmen konsumen perkotaan yang peduli lingkungan. Mereka memanfaatkan insentif pemerintahan untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua ada struktur. Struktur perusahaan Wima adalah kolaborasi antara BUMN, PT Wijaya Karya dan swasta yang memungkinkan sinergi teknologi dan distribusi. Yang ketiga ada sistem. Sistem operasional Wima terintegrasi dari produksi hingga distribusi, didukung oleh rantai pasok lokal untuk baterai dan suku cadang. Lalu yang keempat ada style. Gaya kepemimpinan Wima cenderung kolaboratif dengan pendekatan inovasi produk berkelanjutan. Yang kelima ada share value. Nilai yang dipegang adalah keberlanjutan, inovasi, dan kontribusi terhadap transisi energi bersih di Jakarta. Yang keenam ada skill, keunggulan pada desain kendaraan ramah lingkungan dan efisiensi energi. Lalu yang terakhir ada staff, tim terdiri dari para ahli di bidang manufaktur, otomotif, dan pengembangan teknologi baterai. Next. Oke, di sini ada Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Yang pertama di sini ini motor ini tuh berada di dalam question mark. Gesit berada di posisi ini karena penetrasi pasar kendaraan listrik yang masih rendah, meskipun nantinya potensi dalam kendaraan listrik ini akan besar. Untuk strateginya di sini fokus pada peningkatan kesadaran konsumen dan perluasan pasar melalui insentif harga. Selanjutnya ada Ensoft Matrix. Yang pertama, market penetration, memperluas distribusi gesit di wilayah-wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung dengan promosi agresif. Yang kedua, market development.
menargetkan pasar di daerah semi perkotaan dengan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga ada product development, menyediakan variasi produk seperti motor listrik dengan kapasitas baterai yang lebih besar atau fitur teknologi pintar. Dan yang terakhir ada diversification atau pengembangan produk pengendara roda tiga listrik untuk sektor logistik. Selanjutnya, Lalu selanjutnya akan membahas tentang marketing mix yaitu dari 4P dan 7P. 4P yang pertama satu produk Getsit menawarkan motor listrik yang ramah lingkungan dengan fitur modern seperti baterai swap dan desain futuristik. Yang kedua ada price, harga kompetitif dengan insentif pemerintah subsidi. Yang ketiga ada place, ya, distribusi melalui dealer resmi di kota-kota besar dan juga melalui e-commerce. Yang keempat promotion, kampanye digital kemitraan dengan ride hailing seperti Gojek dan kehadirannya di pameran-pameran otomotif yang dimana akan menyadarkan masyarakat bahwa adanya produk daripada gadgets tersebut. Daripada sisi 7P sendiri, yang kelima itu dari people. Staf penjualan dilatih untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang keuntungan daripada EV ini. Yang keenam, proses. Proses pembelian sederhana dengan opsi cicilan yang terjangkau. Yang ketujuh, ada physical evidence, yaitu dealer gesit menampilkan desain showroom yang modern dengan stasiun pengisian daya sebagai fasilitas tambahan. Next. Dari brand personality dan brand reality sendiri, satu brand personality sendiri, Gesit itu memproyeksikan diri sebagai merek yang inovatif, modern, dan ramah lingkungan, sebagaimana dia menggunakan electric vehicle. Lalu yang kedua ada brand loyalty. Untuk meningkatkan loyalitas, Wima menawarkan program-program layanan purna jual, garansi baterai, dan platform digital untuk monitoring performa kendaraan daripada Gesit tersebut. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas tentang analisis motor listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.